Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali ya. Dan tema kali ini adalah logic trading, dimana analisa kita atau gambaran kita yang logik gitu ya. Dari mulai kita membuka chart sampai akhirnya kita memutuskan untuk entry. Nah, di sini biasanya yang saya lakukan adalah ketika pertama kali membuka chart, itu saya lihat adalah harga saat ini berada di mana atau posisi harga. Oke. Nah, dari sini nanti akan saya lihat enak nggak chart ini. Saya lihat, saya baca. Ketika saya tahu nih posisi harga, misalnya contoh saat ini kan berada di sini, misalkan seperti ini. Nah, maka saya akan lihat enak nggak chart ini saya analisa. Nah, gini, ini enak atau enggaknya ini maka akan sangat bergantung pada time frame yang kita gunakan. Oke ya. Jadi ketika saya melihat, nah pada saat ini misalkan ini kan saya buka di time frame H4 ya, di time frame H4. Nah, kalau di time frame H4 ini enak dibaca ya, saya akan lanjutkan. Tapi kalau enggak, saya akan naikkan time frame-nya ke daily, ke weekly, seperti itu. Jadi saya cari dulu di mana harga enak saya baca. Tapi ketika kok semua time frame besar tadi yang saya sebutkan enggak enak semua dibaca, ya saya akan pindah pair. Itu yang pertama. Nah, dan di sini ketika misal ini ya, saya buka di time frame H4, kok belum enak, misalkan saya naik ke H1 di daily misalnya sudah enak. Nah, ini ada perbedaan guys. Perbedaannya itu apa? Ketika saya menggunakan time frame daily ke atas sebagai time frame besarnya, saya akan menggunakan teknik fair value gap atau FVG. Tapi ketika saya menggunakan H4 dan H1 sebagai H4 atau H1 ya maksudnya, yang sebagai acuan time frame besarnya, maka saya akan menggunakan struktur market. Nah, di sini bedanya. Nah, oke. Misal nih saat ini, misal ini ya di Audi USD ini di H4. Anggap misalkan di sini harga masih di sini dan kejadian ini belum terjadi, harga di sini belum terjadi. Maka saya akan melihat di sini, mohon maaf, di sini kan ada apa namanya change of character kan di sini. Ini kan change of character. Oke, ini change of character. Ya. Kenapa kok change of character? Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Karena di sini ada struktur market yang berhasil di break. Oke, maka ini adalah change of character. Maka saya menggunakan teknik ini. Kalau H4 dan atau H1. Nah, oke. Nah, selanjutnya nah, ini saya kasih gambaran dulu ya. Ini untuk yang H4 ya. Selanjutnya, setelah saya menemukan struktur marketnya dan enak dibaca, maka saya selanjutnya akan apa namanya mengasumsikan atau piye cara gampangane ngomong itu. Kalau ada change of character seperti ini, berarti kan saya berasumsi bahwa harga ini kan mau ke atas ya. Artinya saya dalam pikiran saya, dalam otak saya langsung berpikir mau kemana harga. Nah, gitu loh. Tadi kan saya lihat posisi harga di mana nih yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya akan berpikir mau kemana harga. Yang jelas kan kalau di market seperti ini kan arah harga itu cuma dua, kalau nggak ke atas ya ke bawah kan. Nah, oke. Nah, setelah itu, setelah saya tahu ada change of character, saya punya satu alasan bahwa harga ini mau ke atas. Mungkin nggak ke bawah, ya bisa saja. Kalau misal, nah ini pada saat di sini kan ternyata di sini masih ada supply tersisa dan ternyata memang ke bawah selanjutnya. Tapi dari sini dulu ini yang kita baca. Dari sini. Maka setelah adanya change of character ini, argumen saya adalah ini adalah mau ke atas.
Oke, ini mau ke atas. Nah, kemudian saya akan mengumpulkan banyak argumen. Nah, lebih banyak mana kemungkinan ke atasnya atau ke bawah. Nah, maksudnya itu kalau misalkan ini ke atas alasannya apa aja. Misalkan kalau mau ke bawah alasannya apa aja. Jadi nanti kuat mana ini antara mau ke atas atau mau ke bawah. Oke, kita bahas dulu yang mau ke atas nih. Nah, kalau mau ke atas tentu yang pertama ini sudah ada change of character. Oke. Nah, kalau yang mau ke atas lagi, apalagi ini? Nah, ada nggak ini struktur market yang dibentuk ke atas? Ternyata di sini belum ada struktur valid yang dibentuk nih, mau ke atas nih belum ada nih, hanya sekedar pullback saja kan. Tapi ketika sudah ada change of character kan yang kita butuhkan kan di awal ya. Berarti kan kita hanya membutuhkan satu inducement yang diambil untuk melanjutkan ke atas ya. Betul kan? Berarti kita membutuhkan ada beberapa rintangan di bawah yang harus mampu menahan harga untuk melanjutkan ke atas. Apa itu? Ya order block. Kita akan menandai ketika sudah ada change of character ini order block yang ada. Nah, seperti ini. Ini order block. Oke. Tandai lagi. Kita tandai lagi. Di mana ada order block? Di sini ada order block, tapi ini sudah nggak fresh, sudah dimitigasi. Tapi di sini masih ada shadow yang fresh. Oke, itu kemudian kita tandai semua order block. Jadi kita nanti punya alasan. Nah, kemudian di sini dan lagi di ekstrim sini. Oke, nah ini. Oke, nah itu alasan untuk kita melihat apakah harga ini mau ke atas. Jadi kita punya beberapa alasan. Yang pertama memang adalah adanya change of character di sini. Oke. Nah, dan yang terakhir di sini juga masih ada close ini. Ini juga biasanya sebagai alasan atau memperkuat ya alasan untuk memperkuat analisa kita. Close body itu sangat penting. Jadi ini ada high ini di close body dan high terakhir kan di sini. Tapi high yang kedua ini close body bukan sweep. Kalau sweep biasanya akan jauh menghantarkan harga ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk potensi ke bawah? Potensi ke bawah ya kalau kita lihat setelah adanya change of character. Nah, ini kan ada namanya target ya. Kalau ke atas sebentar target bentaran dulu. Nah, ini kalau kita lihat order block terakhir itu sebenarnya kan di sini kan. Nih, candle merah panjang ini. Ini secara smart money konsep kan gitu kan. Oke. Ini sebenarnya sudah nggak fresh. Oke, sudah nggak fresh. Berarti ini order block lemah gitu kan. Mungkin memang mampu mereject harga, tapi ini kalau kita versuskan antara yang mau sell mau ke bawah atau yang sama ke atas, jelas kan secara logika kan kuat yang ke atas, ya kan? Kenapa kok ini sudah nggak fresh? Kenapa kok juga order blocknya yang ini? Kok bukan candle hijau ini? Karena yang nge-sweep harga candle terakhir itu adalah candle merah ini. Jadi order blocknya ya penuh candle merah ini, bukan candle hijau ini. Supply-nya seperti itu. Oke. Nah, dan ini kan sudah disentuh beberapa kali. Jadi ini sudah nggak fresh. Maka dari sini kan kita bisa memutuskan bahwa ternyata yang lebih kuat itu adalah arah ke atas. Oke, ini langkah kedua ini sudah kita ketahui bahwa harga mau kemana kita valid
atau keyakinkan bahwa harga mau ke atas. Nah, ketika mau ke atas, tentu kita harus tahu nih. Ini langkah ketiga. Apa itu target? Jadi kalau mau ke atas kira-kira ya yang rasional itu nanti naiknya sampai kemana gitu. Ya kan? Anggap ini harga masih berada di sini nih, belum sampai ke order block ini. Oke. Masih di sini. Berarti target rasionalnya yang terdekat adalah ya resisten di sini kan. Ini namanya draw on liquidity. Liquidity yang terdekat di sini. Ini rasionalnya. Nah. Oke. Dan juga di sini terdekat, paling dekatnya itu di high-nya yang ini. Oke, gini ya. Nah, jadi kita punya dua targetnya itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita tahu targetnya, apa yang harus kita pikirkan. Nah, ini langkah keempat. Nah, oke ya. Jadi kita yakin bahwa sudah meyakini bahwa harga mau ke atas. Nah, ke atas itu mau kemana? Ya target tadi. Oh, targetnya ini nih. Oh, sama ini. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu langkah keempat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah kira-kira harga ke sini ini nanti dari mana? Apakah dari sini langsung ke sini? Atau dari mana? Nah ini kita butuh yang namanya PD array, premium discount array. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah tahu high-nya di sana. Kita gunakan Fibo. Nah, high di sini dikatakan valid nanti setelah dia turun ya, mulai turun mengambil inducement ya, seperti biasa. Inducement terakhirnya itu di candle ini, low ini. Ibarat dia sudah turun nih, sudah turun. Akhirnya high ini sudah valid. Nah, kita punya low valid dan high valid. Low validnya kan di sini. Oke, nah high validnya di sini. Maka kita butuh yang namanya premium discount array. Di bawah 50% itu diskon. Di atas 50% itu premium. Nah, saya di sini biasanya senang menggunakan optimal trade entry. Optimal trade entry itu di mana? Di 0,768 atau 0,70 ke bawah sampai ekstrim. Optimal trade entry. Di sini ada golden area dan di sini 0,768 ini sebagai zona optimal trade entry kita. Dan di sini kebetulan ada order block. Nah, maka sekarang kita sudah tahu, oh, harga ini mau ke atas, mau ke sini. Logiknya dimulai dari sini, dia turun dulu ambil minum ke sini, baru nanti lanjut ke atas. Gitu logikanya. Oke. Nah, di mana targetnya? Ya di sini sama di sini. Minimal di sini ya sedikit lebih minimal maksimal ya ke sini atau nanti lebih jauh lagi tergantung kondisi. Nah, oke, seperti itu saya menentukan PD array. Nah, di zona optimal trade entry. Karena apa? Dari pengalaman yang saya tahu, optimal trade entry itu jelas lebih lebih safety, lebih bagus ya. Dari sisi risk to reward, dari sisi probabilitas. Cuman memang jarang terjadi. Mungkin lebih sering nggak ke situ gitu ya. Tapi kalau selagi ke situ itu lebih bagus. Ke situ kemana ya? Ke optimal trade entry ini sampai ekstrim. Gitu. Kalau sampai ke optimal trade entry ini, SL itu kita bisa di bawahnya sini. Target di sini di mana? Di sini aja itu masih 1:2-an gitu. Itu masih bagus menurut saya. Nah, oke ya, kita sudah tahu harga posisinya di mana, arahnya mau kemana, targetnya di mana, dan dia mau mencapai target itu dari mana, ternyata dari sini gitu. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung order di sini? Ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau saya biasanya masih membutuhkan satu lagi. Apa itu? Alasan. Alasan itu apa? Ya kapan kita entry? Kapan kita entry? Ini yang kelima itu kapan kita entry? Apakah langsung entry saja atau nunggu ada waktu-waktu tertentu? Nah, di sini
biasanya saya akan menggunakan yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasi ya kita akan turunkan time frame. Kalau kita H4 turun time frame itu ya ke M15. Nah, oke. Misal ini ke M15. Oke. Ada beberapa yang biasanya saya gunakan, tapi yang sering saya gunakan juga sama nih, change of character gitu ya. Setelah harga menyentuh di zona ini, kita akan mencari change of character. Itu yang pertama. Kalau nggak ada change of character gimana? Ya kita akan mencari juga struktur market yang dibentuk berlawanan gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada juga, nah biasanya saya menggunakan fair value gap. Oke. Nah di sini kita coba lihat ini. Sini kecil sebenarnya. Kalau bukan konfirmasi kita nggak bisa gunakan ini karena ini hanya sweep. Tapi ini bisa kita gunakan untuk konfirmasi sebagai change of character di sini. Di sini sudah muncul change of character. Change of character di sini terlihat juga ada displacement ke atas. Oke. Nah, terus di mana kita entry? Nah, entry-nya di sini kita ada punya order block. Order blocknya di sini. Oke, bentar. Mana tadi? Oke, di sini ya. Di sini kita punya order block. Ya, ini order blocknya. Nah, pas sekali di order block. Terus apa harus nunggu inducement? Boleh. Kalau menunggu inducement berarti teman-teman harus menunggu dia ngelebihi low ini karena inducementnya di sini. Tapi kalau kita perhatikan dari bawah ini kan sudah nggak ada order block yang masih fresh, semua sudah diambil nih. Kecuali ini ada ini. Oke, ini di sini. Ya, tuh. Nah, saya ganti dulu pakai ini. Nih. Nah, ini juga ada order block. Nah. Oke. Nah, ini order block. Nah sekarang mau mana yang mau kita pilih ya? Kalau mau nunggu yang di sini ya bagus, atau di sini juga boleh. Kenapa? Kalau di sini kan dari sisi harga yang sudah terjadi ini jelas nggak keambil ya. Tapi kalau dari sini, kenapa alasannya? Ini kok nggak butuh apa namanya inducement. Nah teman-teman perhatikan di sini. Turunnya di sini ini sudah banyak membuat liquidity. Ini sebenarnya inducement itu ya jebakan sebenarnya. Orang bisa naik ambil di sini untuk naik. Ternyata ini lah di sini diambil atau di sweep, di liquidity sudah beberapa kali. Ambil di sini, tapi tetap SL-nya di bawah sini. Nah, yang penting apa? Target atau risk to reward-nya itu masuk. Begitu. Kita tahu nanti yang terakhir adalah pembatasannya itu batasan atau risk to reward. Nah, gini. Kalau kita misalkan ngambil yang di sini nih, di sini. SL di situ. Targetnya tadi mana? Targetnya di atas. Nih yang pertama di sini aja. Nah, ini sudah 1/4. Ini sudah 1/4. Berarti kita bisa pakai gitu. Kalau misalkan kita ambil yang di sini, tapi kok ternyata RR-nya itu kurang dari 1/2, ya kita harus ambil yang ini. Tapi kalau di sini sudah 1/2 lebih, ya nggak apa-apa kita ambil, gitu. Atau mau menggunakan PDR lagi, premium diskon, kita tarik Fibo lagi ke sini. Ini sudah masuk ke zona diskon apa belum, gitu misal. Oke, dan ini sudah masuk. Ini sudah masuk di zona golden area 0,62 di sini. Oke. Kan premium itu kan di bawah 50%. 50% ke bawah lah ya, gitu. Nah, itu
itu kalau kita menggunakan time frame H4 atau H1 sebagai acuannya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan time frame daily ke atas sebagai acuannya? Jadi sebenarnya kurang lebih ya sama aja, cuman ini agak ada perbedaannya. Nah, dan lagi ya, ini saya tambahkan, biasanya saya akan memutuskan untuk entry ini di zona-zona seperti ini ketika berada di zona Eropa atau Amerika. Lebih bagus lagi ketika kita menemukan itu di kill zone gitu. Nah, kill zone itu kapan waktunya? Nah, untuk yang di sesi Eropa, ketika di sesi Eropa itu biasanya saya itu mulai itu dari jam 2 sampai jam 5 sore. Tuh. Gitu ya. Nah, ini terjadi di jam 1. Nah, kemungkinan ya ini sudah mendekati. Kita bisa entry setelah ada pembalikan harga nih. Berarti respect ya, ini jam 2-nya di sini. Jam 2 ini kita lihat kalau di HP itu ada enggak ya? Nah, yang agak sedikit berbeda nanti teman-teman itu di waktu Amerika ya, zone Amerika zone. Nah, itu kenapa? Itu ada musim pergantian musim itu loh, ada yang waktu-waktunya itu kan bisa berubah. Kadang itu di waktu di Amerika itu UTC-5, kadang UTC-4. Nah, nanti dilihat ya, kalau di handphone ini nggak muncul ya, nggak tahu saya munculkannya di mana. Kalau di komputer itu ada. Jadi kalau misalkan untuk saat ini kan UTC-5, artinya kalau di Indonesia itu jam 7 malam, di Amerika tuh sudah jam 8 pagi. Tapi kalau UTC-5 itu sama, kalau kita sedang jam 7 malam berarti di Amerika jam 7 pagi gitu. Nah, itu nanti akan berpengaruh di waktu kill zone-nya. Nah, kalau untuk saat ini di UTC-5 -4 itu kill zone itu dimulai dari 8:30. Saya makanya seperti itu, 8:30 sampai jam 10. Tapi kalau pas waktu UTC-5 itu biasanya 9:30 sampai jam 11 gitu. Saya trade-nya gitu, cari momennya tuh seperti itu. Kalau ada momen bagus di waktu-waktu itu lebih yakin lagi gitu maksudnya. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalau masih belum ya kita bahas lagi lah ya. Kurang lebihnya ya seperti itu. Nah, sekarang ya bagaimana kalau kita menggunakan time frame daily ke atas sebagai acuannya. Nah, oke, kita coba nih. Ini kita buka di pair. Kita buka di time frame daily. Nah, terus bagus mana? Menurut saya sama bagusnya tergantung kondisi market. Gitu. Ini kalau di oke. Ini di time frame daily. Sama posisi harga di mana? Itu langkah pertama yang seperti itu. Meskipun di daily ya. Posisi harga berada di mana? Nah, kita menggunakan fair value gap untuk time frame daily ini. Nah, misal ini ya. Contoh nih yang sudah terjadi di sini. Di sini ada fair value gap sell. Ya kan? Ini kan fair value gap sell. Pertama, saya mengasumsikan bahwa ketika harga masuk ke sini ya, masuk ke fair value gap ini, tentu saya berharap harga akan melanjutkan penurunan. Tapi apakah pasti turun? Ya enggak. Makanya kita selalu butuh namanya konfirmasi. Nah, setelah lahir candle merah ini kan belum masuk ya, candle merah ini sudah masuk. Masuk dia. Candle merah ini kayaknya lebih besar. Ya, lebih tinggi dari candle hijau. Jadi, benar. Dari sini ternyata masuk ke fair value gap dan kemudian turun. Nah, target di sini di low ini. Oke, target di low ini.
gitu. Awal pertamanya kita berpikir seperti itu. Target pertamanya di low ini. Tapi ternyata kan nggak sampai. Nah, ini nanti tetap kita membutuhkan namanya konfirmasi. Setelah itu besoknya ternyata candle ini close di atas dan masuk ke zone fair value gap lebih dalam lagi, lebih dari separuh fair value gap ini dimasuk dan close di atas high-nya ini. Di atas high-nya candle merah ini. Ini menandakan bahwa harga memang masih akan ke atas. Ke atas kemana? Minimal targetnya adalah high candle hijau ini. Dan ini sudah diambil dan di sweep. Tapi setelah sweep close-nya ini menimbulkan atau menciptakan fair value gap lagi. Nah, di sini. Di mana fair value gap-nya? Nah, di sini. Ini adalah fair value gap. Oke, nah ini agak sedikit lama ya kalau di daily karena time frame-nya memang lebih besar. Nah, kalau seperti ini, biasanya ketika masuk seperti ini ya targetnya kemana? High ini. Kalau semua nanti fair value gap ini sudah dimakan semua, kita bisa menargetkan yang lebih jauh lagi. Oke, ini ya. Jadi dari sini kita ulang lagi ya bahwa kalau misalkan harga sudah masuk ke fair value gap ini, kita akan cari alasan. Seberapa banyak alasan dia akan turun. Nah, oke, masuk. Ternyata sweep candle ini. Berarti ini bener nih. Di candle merah yang ini nih tadi. Nah, merah ini. Satu alasan bahwa dia akan turun. Karena satu, dia masuk ke zona fair value gap. Yang kedua, sudah sweep high ini. Kita tinggal turunkan time frame ke time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi. Terus kemudian target di sini. Nah, kita cari alasan untuk buy. Untuk mencari alasan buy, kita nggak ada ini untuk saat ini di sini nih. Kenapa kok nggak ada? Sweep pun nggak ada. Oh, ini sweep, ini sweep kan, ini sweep. Satu, ini sweep. Oke, di sini sweep. Pengambilan liquidity, nanti kita harus turunkan time frame ke yang lebih bawah. Kalau dari daily itu biasanya saya ke H1, ada nggak nanti subten juga yang mendorong harga memungkinkan untuk ke atas. Tapi ingat, di atas masih ada tahanan. Apa tahanannya? Fair value gap ini. Jadi kalau seperti ini biasanya saya anggap ini setup belum clear, nggak saya gunakan. Ketika sudah muncul candle yang ini, merah hijau besar ini, dan kemudian menciptakan fair value gap tercipta ini, kita bisa scalping. Targetnya di sini. Ini saja dulu. Oke, karena ini masih di first leg ya. Ini masih di first leg menurut saya. Ini langkah pertama untuk awal mula mau naik. Nanti kita butuh yang namanya kepastian dari mana dia akan naik gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kan harga akhirnya naik bener kan. Akhirnya menciptakan high di sini. Nah, ini penting ini. High ini dan di clean break oleh ini. Candle ini. Di sini ada fair value gap. Gitu. Nah, di sebelah kiri lagi jauh ada fair value gap, tapi yang saya perhatikan, yang saya fokuskan adalah yang update di sini. Gitu, guys. Ini ya penting, tapi nggak sepenting yang paling update gitu. Nah, ini ada fair value gap. Kita tarik seperti ini. Nah, setelah kita punya fair value gap seperti ini, maka kita lihat baca candle per candle di daily. Nah, ini naik sini. Ini fair value gap ini termasuk jenis overlapping fair value gap. Karena apa? Candle ketiganya berhasil close di atasnya. Artinya apa? Dalam waktu dekat harga tidak akan kembali lagi ke sini. Nah, akhirnya benar naik dulu. Meskipun nggak pasti loh ya, nggak ada yang pasti. Nah, oke. Nah, pada akhirnya ini ya candle yang ini nggak mampu close di ini, semakin kecil dan nggak ada yang mampu close. Akhirnya kembalilah untuk merebalance imbalance di sini. Oke, setelah masuk ke sini baru kita punya ancang-ancang untuk mencari baik. Berarti kita sudah tahu ini biasanya ke atas gitu.
Targetnya di mana? Nah, targetnya di sini. Kita sudah punya alasan kan, alasannya itu. Tapi sebelum menuju target ini, saya biasanya gini. Nah, saya akan repen atau perkecil zonanya itu di sini. Dari mana? Ya fair value gap ini sampai resistennya ini. Nggak semua. Jadi ketika di sini nggak saya ya diperhatikan, tapi nggak memperhatikan di sini. Lebih aman menunggu di ini. Ini repennya seperti itu untuk daily ke atas. Nah, kemudian targetnya di mana? Targetnya kan di sini. Untuk naik lagi minimal di sini. Nah, terus mana lagi? Ya di sini. Nah, di sini. Ini target-target yang kita akan tuju. Nah, dari mana untuk mencapai target itu tadi? Ya dari sini nih tadi. Kalau kita lihat di bawah kan sudah nggak ada ini yang fresh fair value gapnya, maka di sini. Oke, nah, setelah dari sini maka saya mengasumsikan dia akan naik minimal ke sini, target maksimalnya ke sini, gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu ini harga masuk ke zona kita, ya kan, ya sama kita akan turunkan time frame untuk mencari konfirmasi. Ya, kita sudah tahu ini kan, target tahu, dari mana mau menuju target tahu. Nah, kapan ya konfirmasi? Di time frame berapa? Di time frame H1. Karena saya menggunakan daily, maka saya gunakan time frame H1 gitu. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian apa konfirmasi? Ya sama, struktur market atau subten. Kalau di H1 menunggu struktur market lagi kan lama. Biasanya saya gunakan tuh subten. Nah, gitu. Nah, di mana? Oh, ini ada fair value gap sell. Tapi dari sini nih nggak ada ini. Nggak ada yang apa namanya? Fair value gap buy. Akhirnya balik lagi turun. Ada lagi nih. Fair value gap sell. Nah, dimatikan di sini. Terus muncullah di sini. Nah ini nih agak tricky. Biasanya kita takut untuk mengambil, ya akhirnya apa? Ketinggalan. Ya sering terjadi seperti itu. Oke ya, kita pause dulu, ada azan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau melihat seperti ini kan ada gerakan kuat banget kan. Nah, ini lanjut naik atau balik lagi turun ke sini nih, naik, gak ada yang tahu kan. Nah, inilah keputusan yang harus kita perhitungkan, yang harus benar-benar kita pikirkan matang-matang. Kita mau lanjut apa namanya, ambil posisi ini atau tidak. Nah, gitu. Nah, ini terjadinya kapan? Nah, kita harus lihat juga nih, harus dilihat di momennya. Nah, ini di jam 13, artinya ini saya nggak tahu ini menggunakan waktu Indonesia mana, Indonesia Barat atau waktu mana ya. Nah, kalau misalkan di ini jam 13, berarti ini malam ini di di Amerika. Kalau ini jam Indonesia loh ya, berarti ini kemungkinan ya jam 2-an pagi. Oh, mungkin ini bisa jadi pas terjadinya form ya, berarti kan biasanya jam 2 pagian seperti itu kan. Kalau sini kan jam 2, jam 1 siang gitu. Nah, bisa kita ngikut. Nah, dengan catatan apa? Ya ini kita lihat risk to rewardnya. Nah, ini yang kita gunakan itu. Kalau misalkan kita langsung buy di sini kan, langsung buy di sini. Nah, SL-nya di mana? SL-nya ya di bawah sini, di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau targetnya di mana? Misal kita menggunakan target di sini. Nah, ini 1:2, 1:1.2. Ini kurang, nggak masuk kalau menurut saya. Berarti kita harus menentukan target di sini kan. Tentukan target di sini. Nah, ini 1:2 lebih kan. Nah, permasalahannya SL-nya ini besar sekali gitu loh. Permasalahannya SL-nya besar sekali nih. Kalau kita lihat di sini kan dia sampai 81-an pip ya. Berapa itu? Berapa pip ini? Nah, besar. Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Kalau tetap saya gunakan, saya hitung ini, saya hitung-hitungan di permainan lot. Saya gunakan lot paling kecil gitu.
out paling kecil, supaya nanti seandainya terkena SL pun dengan pip yang tinggi itu jumlahnya nggak besar gitu guys. Oke, seperti itu. Atau kalau mau menangkap peluang yang di sini dari H1 ini, kalau misalkan di sini nih, bisa kita turunkan juga ke time frame M5. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Artinya kita lebih terukur gitu. Kita tahu dulu posisinya di mana harganya, ya kan, mau kemana kita sudah prediksi, meskipun belum tentu benar kan, nggak ada yang 100% benar kan. Nah, kita sudah tahu targetnya. Nah, setelah tahu target, kita juga sudah tahu ini dari mana mau menuju target, kita menentukannya itu. Dan kemudian kapan kita entry sudah tahu. Nah, terakhir adalah batasan tadi, risk to rewardnya. Kalau masuk ya kita ambil, kalau enggak ya enggak usah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya sharing kita kali ini guys. Ya, saya harap bermanfaat sih. Kalau misalkan enggak ya mohon maaf. Ya, ini sebatas pengetahuan dan pengalaman saya seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Saya cukupkan lah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.